Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh merenungi firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bersabda melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, dan melalui pembacaan firman ini, kami boleh mengalami pertumbuhan kerohanian kami, iman kami semakin dibangun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan katakan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah orang yang mengamalkan firman dan juga mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, surat Ibrani atau kitab Ibrani memberitahukan kepada kita nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa dan yang begitu merintangi kita. Saudara, satu permintaan, ya, satu undangan bagi kita, ya, marilah, ya, artinya kita diajak. Untuk apa? Kita diajak untuk menanggalkan semua beban dan dosa kita. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, dosa sekecil apapun dapat merintangi kita, dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan itu tidak intim. Karena dosa menjadi penghalang akan keintiman kita dengan Tuhan. Kita dalam keadaan berdosa, biasanya kita pun tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Seperti dengan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa
berbuat dosa, melakukan kesalahan, melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk makan, dan mereka makan. Sudah pada waktu mereka makan, mereka menyadari akan keberdosaan mereka, akan kesalahan mereka, dan mereka sembunyi. Mereka tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, demikian juga kita. Ketika kita ada melakukan kesalahan, ya, kita merasa tidak nyaman untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tanpa kita sadari kita berusaha menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, permisi tanya, apa dosa apa yang merintangi kita untuk dekat dengan Tuhan? Saudara, setiap kita berbeda. Ada orang yang menjadikan harta membuat rintangan baginya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada kekuasaan yang dia pegang sedemikian erat, itu juga bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Atau ada dosa-dosa seksual yang mereka lakukan, ya, itu juga bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Banyak hal saudara, ya, kesombongan mungkin yang menjadi dosa yang kita bawa, sehingga itu menjadi rintangan bagi kita untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan yang membuat kita tidak ingin dekat dengan Tuhan, karena dosa itu merintangi kita untuk dekat dengan Tuhan? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu perlombaan apa? Perlombaan untuk kita hidup di dalam kekudusan, hidup memiliki karakter-karakter yang seperti Tuhan kita, yang mana kita dituntut untuk semakin hari semakin sempurna, seperti Tuhan Yesus kita sempurna adalahnya. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada benih daripada Allah, ya, yang berikan kepada kita sehingga kita bisa beriman kepadanya. Dan benih iman itu yang diberikan kepada kita itu membuat kita ada kerinduan untuk menjadi orang yang kudus, untuk kita menjadi orang yang punya kemampuan untuk bisa meninggalkan dosa. Saudara, pada waktu kita belum menjadi orang yang bertobat, belum lahir baru, kita tidak punya kuasa untuk meninggalkan dosa. Dosa itu selalu menghimpit kita untuk selalu menggandengin kita. Namun ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Tuhan itu berbicara kepada kita, sehingga kita yang adalah anak Allah yang sungguh-sungguh itu diberikan kepekaan untuk kita meninggalkan dosa. Jadi kita akan merasakan tidak nyaman ketika kita melakukan perbuatan dosa. Saudara, kalau saudara tidak lagi ada merasa kegelisahan ketika saudara melakukan dosa, itu tanda tanya besar. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru? Setiap pribadi yang sudah mengalami kelahiran baru, ada Roh Tuhan yang di dalam dirinya. Sehingga ketika dia melakukan dosa sekecil apapun, itu membuat dia mengalami kegelisahan. Saudaraku, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk berlomba dengan tekun, ya, dengan tekun untuk melakukan, ya, kesempurnaan
yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak layak untuk menghadap hadirat Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah yang terjadi dari seorang pemuda, ya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia yakin dan percaya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Namun dia punya beban masa lalu. Waktu dia dari remaja sampai pada waktu dia mengenal Tuhan, ya. Setelah dia mengenal Tuhan, dia tidak lagi mau menonton film porno. Namun saudara, film porno yang sudah pernah dilihat oleh dia dari sejak remaja sampai dia menjadi seorang pemuda, itu selalu mengganggu dia. Akhirnya membuat dia menjadi tidak nyaman, saudara. Membuat dia merasa mengalami kegelisahan, ya. Mengapa saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di dalam keadaan sendiri, pornografi itu masih sering menghantuiku. Sudah dia berdoa dan berdoa. Dia pindah gereja yang satu ke gereja yang lain. Dia pikir dengan berpindah gereja dia akan dapat tertolong. Ternyata tidak juga. Sampai akhirnya membuat dia menjadi tidak nyaman dan mengalami kegelisahan. Sudah pada suatu hari dia pergi untuk konseling kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu mengerti akan pergumulannya dan menuntun dia selangkah demi selangkah untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hamba Tuhan itu mengatakan, setiap ada hal yang terlintas di dalam pikiranmu yang berhubungan dengan pornografi pada waktu malam hari, engkau segera keluar dari pikiran itu, segera engkau pergi mandi, ya. Engkau mandi, kemudian setelah mandi engkau memuji Tuhan, engkau berdoa, dan engkau akan dapat pertolongan dari Tuhan. Saudara, dia lakukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai berminggu-minggu. Akhirnya pelan-pelan dia dapat menguasai dirinya, dan dosa yang membelenggunya dapat dilepaskan. Saudara, hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari belenggu dosa. Apabila kita juga mau dituntun oleh Tuhan untuk melepaskan segala dosa yang merintangi, sehingga kita boleh menjadi kudus. Saudara, saat ini saya mau bertanya, apa yang menjadi rintangan bagi saudara untuk hidup kudus? Saudara boleh menjawab diri saudara sendiri di hadapan Tuhan. Saudara pikirkan, apa yang menjadi dosa yang membuat Anda tidak nyaman, tidak sukacita di dalam kehidupan saudara. Padahal saudara mengatakan saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian poin yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, waktu saudara mau menjalankan kekudusan, mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan, menjauhkan dari segala larangan-larangan daripada Tuhan, saudara tidak bisa berjuang seorang diri. Saudara tidak bisa hanya berdasarkan kemampuan daripada saudara, tapi saudara harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah pribadi yang akan memimpin kita di dalam iman, ya. Dialah yang akan menolong kita, ya, sehingga iman kita itu menjadi sempurna. Saudara, tanpa saudara fokus kepada Tuhan, bahwa saudara mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa saya, dan saat ini saya mau hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan. Waktu fokus hidup
saudara hanya tertuju kepada Tuhan, bahwa tujuan hidup saudara bukanlah hidup untuk menyenangkan hati saudara, bukan juga untuk menyenangkan hati manusia, tapi tujuan hidup saudara adalah menyenangkan hati Tuhan. Waktu tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, kita punya goal yang jelas. Pada waktu kita punya goal yang jelas, apa yang kita mau capai dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda-beda, ya. Tapi satu tujuan hidup kita pasti adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Cuma cara untuk mencapai tujuan yang memuliakan Tuhan itu berbeda. Panggilan saudara dengan panggilan saya tentu berbeda. Tapi satu prinsip, tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maukah saudara tujuan hidup saudara menyenangkan hati Tuhan? Kalau saudara menjadi seorang guru, jadilah seorang guru yang betul-betul mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak dengan baik, mengasihi anak-anak dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus sudah terlebih mengasihi saudara, dan saudara mau menjadi seorang guru yang mengasihi anak-anak. Jadi jangan menjadi seorang guru karena semata-mata karena uang. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu pekerjaan semata-mata karena uang, maka saudara tidak akan menikmati pekerjaan saudara, dan saudara tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Tetapi waktu saudara melakukan segala sesuatu pekerjaan apapun, tapi pekerjaan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di situ akan ada sukacita. Dan berkat pun akan Tuhan curahkan bagi kita. Tapi bukan kita kerja karena semata-mata karena uang. Saudaraku, banyak orang yang bekerja karena uang, ya. Tapi karena dia bekerja mengejar uang, akhirnya dia tidak dapatkan sukacita dan kebahagiaan. Tapi waktu kita mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan, maka bonusnya, ya, Tuhan akan berikan kepada kita. Bukankah Tuhan berkata, barang siapa yang mencari Tuhan, yang melakukan pekerjaan bagi Tuhan, yang mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ya, kalau kita tidak malas, kita sudah bekerja, pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Asal yang kita lakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengerti akan motivasi di dalam kita bekerja atau di dalam kita melakukan segala sesuatu. Jadi motivasi kita haruslah tertuju hanya kepada Yesus, ya, yang dapat memimpin kita dalam iman. Saudara, kalau kita betul-betul melakukan segala sesuatu atas dasar iman, ya, atas dasar kesungguhan kita, ya, atas dasar kepercayaan kita kepada Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di sana akan menjadi lain, ya. Fokus kita itu haruslah kepada Tuhan kita, maka Dia akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Sudah, di dalam mengikut Tuhan tidak mudah. Karena untuk menjadi orang yang jujur, ya, untuk menjadi orang yang menurutin perintah Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, meninggalkan semua yang Tuhan tidak mau, itu tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengingat akan pengorbanan daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati bagi kita, mengalirkan darah bagi kita, maka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita sebagai orang percaya yang melakukan tugas panggilan mulia yang Tuhan berikan ketika kita ada di dalam dunia ini, kita akan merasakan perbedaan. Kenapa, saudara? Karena kalau
firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita, waktu kita mengalami pergumulan kita itu tidak sampai membuat kita itu mencucurkan darah. Namun Tuhan kita Yesus Kristus yang bukan karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan Dia, Tuhan Yesus itu mau mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa kita. Bukankah itu menjadi satu hal yang luar biasa? Sudah sebagai orang yang percaya, tujuan hidup kita itu jelas, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Garis finish kita ya ada jelas ya, yaitu kita mau mendapatkan mahkota kemuliaan ketika Tuhan datang menjemput kita. Sudah ada satu video klip yang bisa kita saksikan bagaimana seorang pelari ya, dia berlari dengan satu fokus, yaitu garis finish. Sekalipun di dalam perjalanan ada rintangan dan rintangan, tetapi yang menjadi fokusnya adalah garis finish. Coba kita boleh menyaksikan bersama. Saudara, kita sudah menyaksikan bagaimana seorang atlet yang ketika dia berlomba dan kakinya mengalami cedera, tapi demi untuk mencapai garis finish, dia berani membayar harga, yaitu merangkak sampai kepada garis finish sehingga rekannya yang lain boleh melanjutkan tonggak estafet perlombaan yang maraton yang akan dijalaninya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini seperti orang yang lagi berlomba maraton. Di dalam perjalanan ini bisa saja ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ada rintangan yang kita hadapi. Namun Tuhan mau memberitahukan kepada kita, kalau fokus kita kepada Tuhan, kepada garis finish yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu mahkota kemuliaan, maka seluruh penderitaan di dalam kita jalani hidup ini di dunia ini tidaklah menjadi satu hal yang perlu kita tangisi. Karena kita tahu bahwa
Apapun yang kita lakukan selama kita di dunia ini, jika yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, maka semua itu tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, bahwa di dalam hidup kita tidaklah mudah. Dan Tuhan tidak menjanjikan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak ada kesulitan yang akan kita hadapi. Tidak, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ya. Terkadang Tuhan izinkan kepada kita mengalami kesulitan-kesulitan itu dalam rangka Tuhan mau didik kita. Saudara, pada waktu Tuhan didik kita, Tuhan memberikan peringatan kepada kita, harusnya kita mempunyai sikap apa? Firman Tuhan katakan, jangan anggap enteng. Artinya jangan sepelekan. Jangan dianggap hal yang biasa. Tetapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, harusnya menjadi signal bagi kita, sebagai peringatan bagi kita, untuk kita kembali introspeksi diri kita. Apakah jalan-jalan yang kita tempuh ini udah benar atau enggak? Karena setiap peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin itu lewat kesulitan, atau mungkin lewat hal yang lain, sakit penyakit, atau juga kesulitan ekonomi, apapun juga, itu bisa kita anggap sebagai sinyal daripada Tuhan untuk kita boleh introspeksi diri kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan sinyal atau didikan yang Tuhan arahkan kepada kita, jangan kita cepat-cepat marah. Jangan kita cepat-cepat mencurigai kebaikan Tuhan. Jangan kita anggap bahwa Tuhan itu jahat. Jangan kita anggap bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Jangan, saudaraku. Karena justru orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyesahnya atau Tuhan akan menghajarnya untuk dia boleh kembali kepada jalan yang benar. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mendidik kita. Dalam rangka Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi yang sempurna. Kita boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Justru lewat penyesahan, didikan daripada Tuhan, arah tujuan hidup kita menjadi jelas. Sudah banyak orang tidak mau diperingati oleh Tuhan. Banyak orang tidak mau dididik oleh Tuhan. Mereka mau semaunya. Akhirnya justru mereka akan nyasar, saudara. Kalau orang tidak mau diarahkan, dengan jelas mereka akan mengalami kesesatan, saudara. Saudara, salah satu contoh ketika kita lagi pergi kemana, kita tidak tahu jalan. Biasa kita mengandalkan GPS untuk menjadi pengarah bagi kita. Namun terkadang kita juga sok tahu, satu pihak kita mau mengandalkan GPS, satu pihak kita juga mau mengandalkan apa yang pernah kita tahu, pengalaman kita. Oh, kayak pengalaman saya lewat ini tuh begini gitu. Akhirnya hanya terjadi tabrakan antara keinginan kita dan pengalaman kita dengan tuntunan GPS. Kalau kita mau turutin keinginannya kita, ya, dan tidak mau menurutin arah GPS itu, ya akhirnya jadi berantakan semuanya. Karena satu pihak kita kepingin GPS menuntun, tapi satu pihak kita juga mau campur. Saudara, demikian juga dalam pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu dari atas, itu akan melihat itu jauh lebih jelas daripada saudara lihat.
Saudara, dalam perjalanan saudara itu dengan tuntunan Tuhan dari atas itu akan menjadi lebih jernih, saudara. Tapi jangan saudara maunya jalan sendiri. Nah, akhirnya apa? Terjadi pertentangan antara yang menjadi kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri. Nah, kalau begitu saudara akan menjadi kacau. Sebagaimana tadi saya katakan, pengalaman menggunakan GPS. GPS kan kalau dari awal jalannya kita, dia dengan bantuan internet akan menentukan jalan yang mana yang kita jalani, sehingga kita bisa nyampe di tempat tujuan dengan waktu yang lebih tepat. Karena mereka mengandalkan satelit. Saudara, ayo, dalam hidup kita harus juga jangan mengandalkan diri kita dan pengalaman kita, tapi andalkan Tuhan yang di atas, yang melihat segala sesuatu dengan sempurna. Dia yang tak terbatas, Dia yang berdaulat untuk melakukan segala sesuatu. Maka kalau saudara mau berjalan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan tuntunannya adalah sempurna. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kemudian ini juga bisa berbicara tentang ketekunan, ya, bahwa ketekunan kita di dalam ikut Tuhan harus kita perhatikan, ya, karena Tuhan itu sungguh-sungguh sangat merindukan agar kita ikut Tuhan itu betul-betul tekun dalam segala situasi dan keadaan. Jangan waktu situasi keadaannya susah baru kita cari Tuhan, tapi waktu kita dalam keadaan senang kita lupa sama Tuhan. Saudaraku, mari kita di dalam kita ikut Tuhan, kita perlu ketekunan di dalam mengikut Dia. Ikutilah Dia, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dalam segala situasi kehidupan kita, ikutilah. Maka kalau kita sungguh-sungguh ikut Dia, maka ujungnya, ya, pada akhirnya yang kita dapatkan adalah kesempurnaan. Tapi kalau kita separuh mau ikut Tuhan, separuh mau ikutin keinginan daging kita, maka kita akan mengalami kekacauan, bahkan akan mengalami kehancuran. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, nasihat daripada Ibrani kepada kita untuk bertekun dalam iman. Saudara, waktu saudara mau beriman, berimanlah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan apa yang sudah saudara lakukan, ya, hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Jangan untuk hal yang lain. Jangan untuk mencari pujian daripada manusia. Waktu saudara ikut Tuhan, ikutlah dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Nah, waktu kita ikut Tuhan dengan kesungguhan, sekalipun ada kesulitan di sana sini, percayalah, ada tangan Tuhan yang menopang dan melindungi kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jangan pernah mencurigai akan kebaikan daripada Tuhan kita. Untuk sementara Dia mendidik kita, dan tujuannya untuk kita boleh naik kelas, untuk kita boleh punya iman yang sejati, bukan iman yang semu. Saudara punya iman yang sejati, sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau saudara hanya ikut Tuhan karena mau berkatnya? Saudara mau cari Tuhannya atau mau cari berkatnya? Saudara, kalau saudara hanya mau ikut Tuhan karena saudara mau berkatnya, bukan Tuhannya, maka saudara pada waktu saudara tidak mendapatkan berkatnya, saudara akan mengalami kekecewaan. Saudara, berkat Tuhan terkadang Tuhan limpahkan kepada kita, ya. Dan hati-hati, ya. Kalau berkat Tuhan itu pasti akan membuat kita tambah dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita ada berkat, namun berkat itu membuat kita jauh daripada Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan berkat itu bukan datangnya dari Tuhan. Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, itu pasti akan membuat kita lebih dekat kepada Sang Pemberi berkat. Kalau Sang Pemberi berkat itu memberikan berkat kepada kita, maka Dia akan membawa kita tambah hari tambah dekat dengan Tuhan. Jadi saudara,
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, saudara akan mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungi bersama pada hari ini. Tuhan, satu kerinduan kami adalah kami boleh meninggalkan segala dosa dan salah kami, untuk kami mempunyai kehidupan yang kudus, yang boleh memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan panggil kami di dalam kehidupan kami di dunia ini, biarlah kami sungguh-sungguh boleh bekerja hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu tujuan yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadikan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai fokus utama kami. Dan Tuhan menolong kami agar kami di dalam mengikut Tuhan, kami tetap boleh setia, tetap boleh tekun, sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh berjuang melawan dosa, sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menderita bagi kami karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami ingin berjuang dalam iman kami sekalipun tidak mudah, tetapi Tuhan tolong kami untuk kami boleh berhasil dalam perlombaan iman kami untuk melepaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.